tahiyatan islamiyah, tahiyatan mahabbatan min indillah, tahiyatan mahabbatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-shalihat. Yang pertama-tama, yang paling utama, yang patut kita utamakan dalam diri kita seorang muslimnya ini, rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmatnya yang banyak kita dapat melaksanakan dan bertatap mata dalam IKTV yang insyaallah dirahmatinya ini. Salawat bertangkaikan salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita, pahlawan padang pasir, putranya Abdullah, buah hati Siti Aminah, perisainya Khadijah, emas permata di kota Mekah, intan berlian di kota Madinah, penegak kalimat tauhid, siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat IKTV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim pastinya kita memiliki suatu masalah dalam hidup kita. Betul apa betul? Mungkin salah satu faktornya adalah salah meletakkan cinta yang sempurna kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat yang patut kita cintai sebelum kita mencintai kerabat-kerabat kita, sebelum kita mencintai saudara-saudara kita, sebelum kita mencintai kedua orang tua kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Qur'annya, "Wa minan nasi may yattakhizuna min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Dan ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tandingan-tandingannya. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan ada pula orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladzina zalamu iz yaronal azab. Andaikan orang yang berbuat zalim itu melihat apa itu azab, annal quwwata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa annallaha syadidul azab, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Dalam ayat ini tersebut bahwasannya kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum kita mencintai yang lainnya, sebelum kita mencintai kerabat-kerabat kita, bahkan sebelum kita mencintai kedua orang tua kita. Dan apabila kita telah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus cintai Rasulnya juga. Karena apa? Karena Rasul adalah suatu contoh yang patut kita teladani. Seperti mana terdapat dalam Qur'annya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri tauladan yang baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita letakkan cinta Rasulullah setelah kita meletakkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnalah iman seseorang. Apabila kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka cinta yang lain akan datang terhadap kita. Namun apabila kita cinta terhadap seseorang, belum tentu seseorang tersebut mencintai kita. Betul apa betul? Sebagaimana telah terdapat dalam makalah, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama apa yang kamu cintai. Apabila kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita di akhirat nanti bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Namun apabila kita mencintai orang Korea dan hal sebagainya, maka di akhirat nanti kita akan bersama dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Namun apabila kita telah terlanjut untuk mencintai seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah berputus asa dalam rahmatnya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Qur'annya, "Qul," katakanlah kata Allah, "Ya ibadiyallati ala anfusihim," wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah telah mengampuni segala dosa-dosanya semuanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.